Oke, coba boleh kita lihat videonya dulu, Pak Elias Sulki. Yes. Ya, Ya, Pak silakan, Bu. Elias salah satu murtadin yang luar biasa ya, pengetahuannya tentang Islam cukup mendalam. Dan kita banyak belajar dari channel beliau. Anda bisa subscribe juga bagi yang belum subscribe. Channelnya adalah Tidak Biasa Elias Zulkifli ya. Jadi beliau adalah ustadz kita ya, guru kita, dan kita banyak belajar dari beliau. Lihat bukunya aja banyak banget tuh. Kita bukunya PDF, dia bukunya asli ya. Oke, ini sama dengan saya punya ustadz juga ya, bukunya banyak sekali ya. Oke, nah kita lihat dulu ya, apa apa sih ajaran RT6 ini tentang malaikat? Namun tahukah Bapak Ibu bahwa malaikat di Islam itu bisa tersiksa karena bau bawang putih dan bawang merah. Nah, saudara mungkin akan mengatakan kepada saya itu vampir atau malaikat Pak Jur. Namun begitulah yang diimani oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Dan itu tercatat di dalam hadis yang sahih Bapak Ibu. Dan tentu saja hal itu berbeda dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena malaikat yang kita tahu di dalam Alkitab adalah sosok makhluk ilahi yang tidak mungkin tersiksa oleh karena bau bawang putih. Nah, mau tahu alasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Di dalam Sahih Muslim hadis nomor 873 dan hadisnya adalah hadis yang sahih tentang larangan memakan bawang atau berambang atau yang semisal itu. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi dan Ab bin Humaid. Ab berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Mamar dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al-Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah telah bersabda, barang siapa makan sebagian dari pohon ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, dan janganlah dia menyakiti kami dengan bau bawang putih. Di dalam Sahih Muslim nomor 874, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisham, dari Hisham ad-Dastawai, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, Rasulullah melarang makan bawang merah dan bawang bakung, tetapi kami sangat membutuhkannya. Maka kami makan sebagian darinya, lalu beliau bersabda, barang siapa makan sebagian dari pohon berbau busuk ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Karena malaikat merasa terganggu sebagaimana manusia juga terganggu disebabkan baunya. Di dalam Sahih Muslim terjemahan bahasa Inggris Bapak Ibu dikatakan di situ, for the angels are offended by the same things that offend humans. Nah, di situ kita lihat bahwa malaikat itu bisa tersinggung, bisa tersakiti, atau mungkin tersiksa karena apa yang dirasakan oleh manusia juga. Jadi, kalau manusia tersiksa, tersakiti oleh karena bau bawang putih, maka malaikat Islam juga mengalami hal yang sama. Kita lanjut di dalam Sahih Muslim hadis nomor 876, hadisnya adalah hadis yang sahih, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Atta dari Jabir bin Abdullah dari Nabi, beliau bersabda, barang siapa yang makan tanaman bawang putih ini, dan pada kesempatan lain beliau bersabda, barang siapa makan bawang merah dan putih serta bawang bakung, janganlah dia mendekati masjid kami, karena malaikat merasa terganggu dari baunya sebagaimana manusia juga terganggu disebabkan baunya. Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bakar, dia berkata, lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, semuanya mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dengan isnad ini, barang siapa makan dari pohon ini, maksudnya bawang putih, janganlah dia mengunjungi masjid kami. Dan dia tidak menyebutkan bawang merah dan bawang bakung. Jadi dari hadis Sahih Muslim yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu, bahwa bukan hanya saja manusia yang merasa terganggu atau tersakiti karena bau bawang putih, itu sebabnya orang yang makan bawang, baik bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung, tidak diperkenankan masuk ke dalam masjid. Karena malaikat tentu terganggu juga di sana, selain daripada manusia yang terganggu. Di dalam Sunan An-Nasai hadis nomor 700 dan hadisnya adalah hadis yang sahih, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Mansur, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Juraij, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Atta dari Jabir, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa makan dari pohon ini, Ibnu Juraij berkata pada satu kesempatan, bawang putih, kemudian Atta berkata pada kesempatan lain, bawang putih dan
dan bawang merah, serta tumbuhan yang baunya sangat menyengat seperti bawang bakung, maka jangan mendekat ke masjid kami. Sesungguhnya malaikat merasa terganggu sebagaimana manusia juga merasa terganggu karenanya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa malaikat Islam bisa terganggu atau tersakiti atau bahkan tersiksa oleh bau bawang, entah itu bawang putih, bawang merah, atau bawang bakung. Tentu, malaikat-malaikat Tuhan yang ada di dalam Alkitab bukanlah malaikat yang lemah seperti malaikat yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Nah, bagaimana respon Anda tentang malaikat Islam yang bisa terganggu bahkan tersiksa oleh karena bau bawang, termasuk bawang putih? Silakan tuliskan komentar Anda untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Setidaknya ini bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kita tentang apa yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Dukung terus channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu adalah bagian pertama. Sudah kita bacakan hadis-hadisnya yang sahih. Bagaimana menurut teman-teman? Ya, ada yang ingin menanggapi dulu dari video tadi? Silakan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan nih. Ya, Pak Kingpin. Ya, itu hadisnya memang sahih. Ya, betul. Tapi yang dikatakan tuh nggak seperti itu. Oleh siapa siapa tuh? Nah, saya lupa namanya siapa gitu kan. Jadi sebenarnya bukan masalah bawangnya, karena itu kan ceritanya kalau ada bau tak sedap itu, terus dia itu bersama-sama ketika sedang jamaah sholat gitu kan, bau itu yang menyebabkan orang itu jadi nggak nyaman. Nah, kemudian kan lanjutan dari yang hadis tadi itu kan begitu kan, for the angels are offended by whatever offends the children of Adam. Jadi apapun yang maksudnya di sini itu kalau ada yang satu orang yang menyebabkan itu orang lain itu nggak nyaman, itu buat malaikat itu ya dianggap itu menyinggung menyinggung malaikat juga gitu, karena bagi malaikat itu dalam Islam ya, malaikat itu menghormati manusia gitu. Gampang sekali itu nggak ada yang ribet gitu. Jadi bukannya malaikat takut sama tersinggung sama bawangnya, bukan. Tapi konteks itu adalah kalau ada satu orang yang menyinggung manusia lain, berarti malaikat juga tersinggung. Itu sebenarnya. Terima kasih. Ya, lanjut Pak, mendengar Pak. Gitu. Nggak bisa share screen ya? Apa Pak? Karena saya kasih linknya aja deh, kayak nanti itu. Ini soal penomoran itu susah juga. Ini tampilkan aja tuh nanti. Saya kasih copy ini. Hadis on angels. Whatever offends people also offends angels. Jabir ibnu Abdullah reported, the prophet peace and blessing be upon him said, whoever eats union, garlic or leeks should not approach our mosque to the angels are offended by whatever offends the children of Adam. Oh ya. Jadi artinya ya di sini ya saya artikan saja langsung ya. Apa nih? Jabir bin Abdullah berkata ya bahwa Nabi the prophet peace and blessing ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begitu ya, whoever eats union, siapapun yang makan bawang ya, bawang putih ataupun bawang bawang merah ya, should not approach ya, jadi tidak boleh masuk ya ke tempat ibadah atau masjid begitu ya. For the angels are offended ya, jadi untuk para malaikat ini jadi pada menyingkir begitu ya, whatever offends the children of Adam ya, apapun yang
dibaui oleh para umat manusia begitu ya. Jadi artinya kalau kita makan bawang putih atau bawang merah, kesimpulannya dilarang masuk ke tempat ibadah, khususnya masjid ya. Karena para malaikat akan muak dengan baunya ya, yang dibawakan oleh para jemaat atau umat manusia ya, seperti itu artinya. Ya silahkan. Sebenarnya bukan itu Pak, ini saya baca ya, whoever eats onions, garlic, Ya, or leeks, bawang merah, bawang putih, daun bawang, ya should not approach our mosque, tidak usah mendekati masjid kami, masjid. gitu kan. Ya, Oke ya. For the angels are offended by whatever offends the children of Adam. Karena mereka tuh tersinggung atas apa saja tuh yang menyinggung anak-anak Adam gitu loh. Ya, Nah itu nggak bisa kita baca betul. cuma satu ini kan. Tadi kan saya tampilkan juga itu yang hadis yang lain itu Yang yang mana saya tuh? bisul juga sama gitu loh. Itu artinya Iya, karena betul, ada betul. bau yang tidak menyenangkan lah. Ya, Soalnya tuh yang dibacakan sama si Elias itu ya agak bingung gitu kan sebenarnya. Makanya tuh lebih enak tuh kalau dia tuh masuk kemana gitu kan, terus dia tuh diskusi langsung gitu. Karena itu Elias yang dia sampaikan itu seolah-olah itu gimana ya gitu. Jadi seolah tuh mereka takut sama bawang putih kan itu apa narasi dia gitu itu. Tapi kalau tadi kayak yang tadi ditampilkan saya tadi itu sebenarnya bukan bawangnya objek masalahnya, tapi hal-hal yang saya tuh berdampak buruk lah bagi manusia itu juga tuh berdampak itu dianggap tuh jadi kayak menyinggung ya, tersinggung ya, mereka tuh tersinggung gitu karena dalam malaikat juga Quran tersinggung, itu Pak. ya kan mereka itu menghormati manusia. Enggak, Ya. malaikat ada emosinya juga gitu maksudnya. iya. Malaikat mereka punya emosi. Karena Oh. dia apa? Oh iya. Kalau masalah itu saya gini. Pantas dari tadi dibilang malaikat Ya. tersinggung. Nih. Ada kisah lagi ya ketika Rasul itu sedang berdakwah gitu kan. Kemudian orang-orang tuh melempari dia gitu. Orang jahil itu melempari dia gitu kan. Kemudian Jibril itu datang gitu kan, bertanya pada Rasulullah, akan kuangkat gunung ini, akan kutimpakan kepada mereka. Ya Rasulullah gitu kan, tidak usah, mereka tidak mengerti. Ya kalau dibilang mereka punya emosi mungkin saja gitu, tapi kan kalau apakah sama seperti manusia saya nggak tahu, itu aja. Kalau dibilang emosi itu berarti perasaan ya, yang kayak tersinggung, marah, senang, itu saya nggak tahu. Gitu. Yang saya tahu itu malaikat kan remote control, kok bisa punya emosi? Remote control dalam arti cuma kayak bertasbih dan menjalankan perintah, betul. Kok bisa ada perasaan? Kalau remote control kan nggak punya perasaan tuh. Ya makanya tuh yang di kisah surah Al-Baqarah sama Al-Araf itu kan bertanya gitu, kenapa gitu kan kamu akan menjadikan khalifah gitu, padahal kami selalu bertasbih menyebut namamu gitu, ya kan? Ya itu bisa saja tuh kalau dianggap, tapi saya nggak berani bilang itu sama dengan manusia gitu, emosinya. Hebat Nah, ya. aku mau nanya juga nih. Kan makan bawang itu dilarang. Ya enggak? Enggak ada larang makan bawang. Ini ada nih hadis-hadisnya, makan bawang dilarang. Nih hadis-hadisnya. Nggak bisa lihat ya kalau gini. Tuh, larangan memakan. Ya, mengklaim barang siapa makan bawang putih dan bawang merah, hendaklah dia memisahkan diri dari kami. Jadi nggak boleh masuk dalam jemaah. Ini orang yang makan bawang. Ya, ini Iya, kan adalah sebentar. bukan bawangnya, itu bau yang ditimbulkan dari itunya. Iya, berarti nggak boleh makan. 875 nih ya. Gue kasih lo nih larangan makan bawang ya. Ini gue kasih dulu hadisnya karena lu mengatakan tadi tuh ada dicek dilarang. tuh dibacain aja semuanya gitu. Kayak jelas gitu gimana. Tapi kalau ada muslim apabila yang kalian harus memakannya, maka hilangkan bau bawang, keduanya. Itu terserah dia gitu, mungkin dia nggak suka apa gimana, kayak cari-cari dalil gitu kan untuk membenarkan dia ya. Itu Ya benar nggak dia, nih? gitu. Ini Sahih Bukhari 3893 nih. Benar ini. Benar. Nah, yang Nabimu mengatakan yang melarang lengkap, makan gitu. bawang dan daging keledai Cina. Beliau melarang makan bawang. Gimana tuh? Mana?
Mana ini hadis siapa ini? Catat di mana? Percayakan hadis nih. Iya, dia catat di mana gitu kan. Kalau catat di Lihat kan lo nih dilarang makan. Nah, ya, cuman maksudnya tuh di anehnya, mana? Catatnya tuh di mana gitu. janganlah kalian makan bawang merah, bla bla bla. Ini banyak sekali loh larangan makan bawang. Tapi anehnya nih lucu nih. Muhammad sendiri nggak tahu kalau di dalam makanannya ada bawang nih, lihat nih. Ini Sunan Abu Dawud nomor 3333. Aisyah mengatakan mengenai bawang merah, sesungguhnya makanan terakhir yang dimakan Nabi adalah makanan yang terdapat bawang merah. Gimana nih? Maklum Ini, Bu, kan ke Iya, kalau masjid. Dijemput malaikat nggak Nabimu ketika mati? Nabimu ketika mati dijemput Jadi, malaikat nggak? Ini dia makan katakan bawang. saja kalau misalnya tuh ada di sini tuh yang nggak makan bawang gitu kan, itu ya silakan, tapi buat saya itu bawang itu bukan sesuatu yang haram itu. Tapi ini banyak kok larangan makan bawang, lihat nih. Kan larangan makan bawang, bau Loh, ini timbulkan dari dilarang bawang sama itu. Nabimu. Tapi Nabimu malah makan juga nih bawang merah, kata Aisyah. jangan ada belanja, Iya. belanja barang-barang sih. Ini bagusnya gini, jadi kan karena kan saya udah kasih tadi tuh hadisnya itu. Belanja Dan barang-barangnya sih. kenapa itu Kalau bawang promosinya lewat dia. seperti apa gitu kan. Jadi ya Ya, netizen sekarang udah pada pintar-pintar lah gitu kan. Mana yang bisa melihat dengan jelas gitu. Terus Terus kalau bisa, taruh pun misalnya gini, di sini kan buat muslim ya, yang bilang kalau bawang itu haram, sah-sah aja, nggak apa-apa, betul. Nggak apa-apa gitu. orang terus Bilang suka kayak apa ya? Jadi suaranya kecil, mas suara kecil mas. itu kan makanan. Ya kan? Atau undang siapa misalnya siapa gitu, undang situ, tertanya apakah bawang itu haram kan gitu, tanya aja siapa. Maksudnya baunya, bikin bau. Pertanyaan kita kenapa Betul, malaikat baunya bisa terganggu itu karena yang sebenarnya itu yang karena nggak disukai gitu kan, karena itu mengganggu gitu. Loh, itu kalau manusia kali. Kalau malaikat, ya malaikat kan nggak seperti manusia. Makanya dibaca itu teks yang itu, ada nggak tuh malaikat nggak suka bawang gitu atau tersinggung dengan bawang. Tadi kan ada saya kan di-share Tadi ada apapun yang tadi membuat hadis itu anak-anak kan di-share. Adam. Iya, apapun yang membuat Nah. anak-anak Adam terganggu, begitu juga dengan malaikat. Iya, berarti bicara semua bukan cuma bawang. Gitu kan aneh. Berarti bisa dong gua ngalahin ngusir malaikat pakai bawang. Seolah-olah itu kayak cerita vampir ya. Jadi kalau dipakai kalung bawang itu nggak bakal digigit lehernya gitu. Ya iya, selain itu Iya, malaikatmu iya, juga iya. takut anjing. Bisa. Oh ya, kalau itu Malaikatmu betul. takut anjing kan? Betul, saya tahu itu. Nah, tuh. Jadi Malaikatnya malaikat itu takut nggak anjing akan loh. masuk rumah yang ada anjing sama Malaikatnya lukisan. Kalau gitu malaikat maut kita usir aja sama anjing. Ngomong-ngomong gini ya, apa namanya? Ini kan bicara tentang hal-hal yang apa sifatnya itu sebenarnya itu kan buat intern gitu. nggak masuk Jadi logika. kalau ya nggak apa-apa kalau saya juga tuh nggak bilang ini apa logis gitu ya. Masa malaikat takut sama anjing? Gitu kan. Makanya tuh baca seluruh hadisnya itu nanti nyambung gitu. Yang berkaitan tentang lukisan dan malaikat yang ada di rumah. Sehingga tuh malaikat tuh tidak masuk ke rumahnya. Bukan itu takut sama anjing sama lukisan, bukan. Malaikat tidak masuk ke rumahnya. Nah, misalkan kayak ya, Abu Razi gitu kan, dia bilang tuh tafsirnya tuh bilang ini menandakan kalau sebenarnya orang muslim itu tuh nggak diperbolehkan itu untuk miara anjing kecuali untuk berburu atau menjaga ternak. Gitu tafsirnya. Kayaknya ini topiknya cuma gitu aja ya. Kalau bisa tuh bawa topik yang ini, yang lebih tajam gitu. Terus Ini supaya tajam nih. bahasanya tuh Kenapa tuh enak. kucing tuh? Dosen kami. Itu kenapa tuh kucing malaikat dibedain sama terganggu anjing? tuh. Sebagaimana manusia terganggu bau aromanya tuh. Tajam-tajam lo yang kayak begini aja nggak bisa jawab. Nanti siapin topik yang lainnya, ini kayaknya nggak terlalu gigit gimana gitu. Yang keras-keras lah gitu topiknya. Gitu. Topik yang lain Habis ini sholat saya masuk lagi ya. Nggak masuk Ini- logika. Kalau ini- kayak begini aja ini melarikan udah simple. diri.
Enggak, Ada kalau garlic itu tidak disukai malaikat, ya pertanyaan saya setiap bulan Idul Adha mereka melakukan kurban itu sebagian kan ada yang dimasak, sebagian dibagikan. Nah, mereka makannya di samping masjid seperti itu. Setelah itu pada saatnya sholat kan mereka terus masuk sholat juga. Terus ini masakan-masakan khas Timur Tengah itu kan yang berbau menyengat kan nggak cuma garlic ya, nggak cuma bawang-bawangan. Misalnya ini yang ciri khas banget ini baik di Timur Tengah atau Turki, daun ketumbar seperti itu baunya gila itu. Habis itu rasanya juga kan. Iya. Kita lihat Pak, sekarang ini kan makan Timur Tengah kan modal ya di Indonesia. Itu keseluruhannya ya pakai bawang yang dirajang-rajang, bawang putih dirajang-rajang tok gitu. Dan tentunya ya begini, apakah kalau masak itu kan perpaduan bumbu, ingredient itu sendiri kan menjadikan sesuatu yang sedap, baunya menjadi harum kan seperti itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, pada saat makan kok baunya cuma bawang tok kan begitu. Apakah di sana itu kekurangan bahan atau memang ciri khasnya cuma masak bumbunya itu? Padahal tadi kalau kita buka di googling ya, itu macam-macam seperti itu. Termasuk ya macam-macam lah, termasuk cinnamon, termasuk rempah-rempah yang lain kan begitu. Padahal kalau masakannya orang Timur Tengah sendiri jelas-jelas khasnya itu yang berbau harum lah, kelihatan lah rempah-rempah hampir kayak semi bau jamu tapi lebih menggugah selera untuk makan kan begitu, beda dengan jamu. Nah, bawang putih dan bawang merah itu kan cuman penyedap tapi yang tidak strong banget seperti itu. Ya, ini juga menambah pengetahuan kita ya. Jadi saudara-saudara yang nonton, kalau mau umur panjang, sediakanlah bawang putih, bawang merah, bawang bakung, diketit satu, masukin di kantong. Terus di rumah taruh anjing, umur kalian pasti panjang. Nggak bakal mati. Iya. Betul. Jangan lupa bel itu di depan pintu, kan begitu. Oh pantas ya, bawang putih, bawang merah itu sering dijadikan pengusir roh jahat ya kata orang-orang itu ya. Termasuk malaikat itu roh jahatnya mungkin ya. Oh, No comment. Masuk akal. Aku mau nanya tadi sebenarnya jin takut nggak sih sama bawang? Ramuan ilmu kebal. Jin takut nggak sama bawang? Jin takut atau Bu Jin? Itu termasuk malaikat kok. Enggak, kalau jin nggak takut sama bawang, malaikat takut sama bawang, malaikat lebih parah dong dibanding jin. Sekarang lihat ya, malaikat bisa pingsan dan mati ya. Sebenarnya aku tadi mau mengatakan si Putra mana Putra katanya bersih, katanya untuk kebersihan bla 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 gitu kan, nggak makan bawang dan sebagainya. Tapi Muhammad sendiri rambutnya berkutu loh. Loh. Segitunya Bu sampean cari data? Iya, ada hadisnya si Umi siapa lagi, ntar aku cari dulu ya. Membersihkan kutu-kutu di rambutnya Muhammad. Ya, Sebelumnya kita mau lihat dulu malaikat bisa pingsan dan mati ya. Dalam video sebelumnya, kita sudah belajar sesuai dengan kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam, malaikat bisa tersiksa oleh bau bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung. Dan malaikat juga tidak bisa masuk ke rumah kalau di rumah itu ada seekor anjing. Malaikat juga tidak akan masuk ke rumah kalau di rumah itu ada patung dan lonceng. Nah, kita lanjutkan kembali video ini Bapak Ibu. Pembahasan tentang malaikat berdasarkan kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam, yaitu malaikat bisa dicungkil matanya dan malaikat bisa mati, bukan hanya pingsan. Literatur yang menunjukkan bahwa malaikat pernah ditampar dan cungkil matanya oleh seorang manusia ada di dalam Sahih Muslim 4375, di mana Musa menampar dan mencungkil mata malaikat maut itu. Begini bunyinya, lalu Musa menampar mata malaikat maut dan mencungkilnya. Lalu malaikat maut pulang menemui Allah dan malaikat maut melapor. Dia katakan, sungguh Musa telah mencungkil mataku.
Dan itu dikonfirmasi juga di dalam Musnad Ahmad 8262. Musa menampar muka malaikat maut dan mencongkel matanya. Dan malaikat maut kembali menghadap Allah dan dia berkata, Musa telah mencongkel mataku. Nah, malaikat maut itu adalah malaikat yang menguasai alam maut. Nah, seperti apa alam maut? Disebutkan ketika Allah menciptakan alam maut dan menyerahkan kepada malaikat Israel, maka berkatalah malaikat Israel, wahai Tuanku, apakah alam maut itu? Maka Allah menyingkapkan rahasia alam maut itu dan memerintah seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikan alam maut itu, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Jadi, dengan menyaksikan alam maut, malaikat semuanya pingsan selama 1000 tahun. Berarti suatu hal yang sangat mencengangkan, Bapak Ibu. Bisanya alam maut itu membuat malaikat pingsan selama 1000 tahun. Nah, bayangkan, malaikat yang menguasai alam maut yang membuat malaikat itu tersungkur dan pingsan selama 1000 tahun ini ditampar dan dicungkil matanya oleh Musa. Luar biasa. Ya. Nah, seperti apa penampilan daripada malaikat maut? Nah, dijelaskan dalam literatur ini, dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu zafaron. Zafaron itu adalah saffron, Bapak Ibu. Itu adalah tanaman yang dibuat sebagai bahan tinta pada zaman dulu. Jadi saya lanjut. Nah, jadi dari kepala hingga telapak kedua kaki berbulu zafaron. Ini sama kayak Jibril ya, dari kepala sampai kakinya berbulu ya. Dan setiap satu bulu ada 1 juta muka. Di dalam 1 juta muka punya 1 juta mata, punya 1 juta mulut dan 1 juta tangan. Dan dia memiliki 4.000 sayap, 70.000 kaki, dan 1 kakinya di langit ke-7, 1 lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Setiap mulut ada 1 juta lidah. Setiap lidah boleh berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia ini disiramkan ke atas kepalanya, maka tidak setitik air pun akan jatuh melimpah. Berarti sangat besar sekali, Bapak Ibu. Nah, Bentar, kita mau komentarin tadi ya penampilan malaikat maut ini. Gimana menurut teman-teman? Ini hiperbola apa-apaan ini? Masuk Allah menciptakan makhluk seperti ini? Mimpi. Alien, Bu. Alien. Itu ada bulunya, satu bulu. Ditampar sama, Ini. iya, Iya, maksudnya ditampar sama gini. si Musa loh. Iya, itu malaikat maut kan gede banget. Ya enggak? Malaikat yang lain sampai pingsan 1000 tahun. Lah kok bisa ditampar manusia yang kecil mungil kayak Musa gitu loh? Dicongkel lu pakai apa? Ini hiperbola bagaimana sih? Setiap bulu ada 1 juta muka. Setiap bulu loh. 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka, 1 juta mata, dan 1 juta mulut dan tangan. Hah? Gimana itu? Gue gak bisa bayangin. Ya nggak mungkin hiperbola lah ini. Jelas banget. Diiyakan. Jangan dong. Gue mikir kayak laba-laba, tapi nggak kayak laba-laba ya. Bayangin, sayapnya 4.000, kakinya 70.000. Salah satu kakinya di langit ke-7, satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Kayak kelabang loh kalau gue mikir. Matanya mata faset itu, Bu, karena banyak sekali kan gitu. Kayak Kitanya apa? 1 juta. Mereka diajarkan untuk wajib percaya. Ya enggak? Ya udah. Maksud aku, kalau hanya ini untuk malaikat maut, untuk apa sih, menyiksa manusia atau mau membuat manusia mati nih? Nggak perlu lah sampai kayak begini penampilannya gitu loh. Kan dia mencabut semua, Bu. Malaikat-malaikat nyawanya juga dia yang cabut. Ya kan? Makanya mesti gede. Besar. Gitu loh.
penampilan yang aneh ya, malaikat maut ini. Ini satu malaikat atau banyak malaikat? Tapi yang begini kenapa ya dipercaya gitu loh. Kan muslim kenapa ya enggak apa ya, enggak mikir iki bener apa enggak gitu loh. Iya Main ya, percaya. kok nggak mikir ya? Setiap mulut 1 juta lidah, setiap lidah 1 juta bahasa. Nah, si Allah bisanya bahasa Arab. Ini malaikat maut bisa berjuta-juta bahasa. Nah, itu dipertanyakan. Nggak semua muslim ngerti kok yang kayak gini. Tapi ini diajarin nggak sih di ini? Aku kalau ngelihat kayak di TikTok itu mereka percaya loh kayak gini. Diajarin, Bu. Diajarin. Aku aja percaya kok, Bu. Bentar, Iya, aku bener, cari dulu ya, percaya. safaran. Berbulu safaran tuh kayak apa sih? Sesuatu yang bisa membuat decak kagum itu aku dulu percaya. Luar biasa ya. Gitu. Malaikat maut juga punya ranjang loh. Saya enggak? Segede apa lagi itu, Bang? Ranjang. Masa Iya malaikat ada ranjang. Itu di langit ke-7. Diciptakan dari cahaya. Ini nih bulunya kayak Ranjangnya- begini nih, saffron. Ranjangnya punya 70.000 kaki. 4.000 sayap. Keren loh. Kok kayak rumput laut ya? Setiap bulu mempunyai 1 juta muka. Buset, gede banget berarti ini bulunya. Mukanya sebelah mana ya, Bu? Tahu, Nempel-nempel. aku nggak bisa bayangin makhluk kayak gimana. Oh, ini mah Karena kalau kita melihat ini kayaknya Bu. mau Itu kelihatan itu, ada mukanya itu. Wah. Tapi nggak tahu kalau nggak Enggak, pakai ini kayak mau mirip-mirip di kitab Wahyu tuh, tau nggak sih? Oh, iya. Ya, itu Malaikat mukanya. maut tuh punya 4 muka. Di depan, di kepala, di punggung, sama di bawah telapak kaki. Tuh. Hebat Tapi ya. kalau di Wahyu masih masuk akal, Bu. Kalaupun digambarkan satu lambang di mana apa simbol bisa melihat dari segala arah, 4 penjuru arah dan sebagainya kan masih masuk akal gitu. Gitu. Angka-angka di dalam Wahyu itu punya gambaran juga. Contoh kayak binatang berkepala 7 kuasa dunia dan sebagainya itu kan masuk akal gitu loh. Iya, ini kalau kita bilang ini makhluk ini namanya kerubim ya. Jadi masing-masing itu punya 4 wajah, bersayap 6, di sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Ini kalau kita lihat ya, tapi nggak seperti yang digambarkan tadi itu loh. Itu kayak sangat mustahil banget tuh. Makhluk yang pertama sama seperti singa. Oh ini dia lagi ngadep satu wajah nih. Ini sebenarnya Rasulullah ini sama seperti yang Nabi Hezkiel lihat ya. Makhluk kedua mempunyai wajah seperti anak lembu. Makhluk ketiga mempunyai muka seperti manusia. Makhluk keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Nah, keempat makhluk ini itu mempunyai sayap 6 dan di dalamnya penuh dengan mata. Ini masih bisa kita make sense sih. Ini ya kalau aku lihat ya, ini kerubim ya. Coba ya kita cek kerubim ya. Ya, bisa. Coba tebak. Ayo, gimana cara malaikat maut mengetahui akhir ajal seseorang? Ayo. Tebak-tebakan. Apa? Bagaimana caranya malaikat maut bisa mengetahui akhir hidup seseorang? Ayo tebak. Kalau udah mau mati caranya, ya udah tertulis malaikat mautnya itu nasibnya sampai berapa lama lu. Salah. Payah nih kalian nih. Tuh, oten nih payah. Cara mengetahuinya gampang. Pas ketika malaikat maut, kalau dia kejatuhan buku maut, letak di kena palanya. Nah, baru. Itu berarti orang itu mau mati. Itu.
Ada di itu buku ini, Bu. Di bukunya ada. Terkadang kita ngomongin dongeng-dongeng itu kayak ada habisnya. Kemungkinan tuh ya bener, tradisi Arab itu ya pinter dobos secara ngaran itu. Orangnya pinter kayak Abu Nawas semua. Ini buku Gitu. penunjang, Pak. Ini buku penunjang saya kalau susah tidur. Oh, Terus saya baca buku ini tidur langsung. Bentar, kita lihat lagi ya. Air pun akan jatuh melimpah. Berarti sangat besar sekali Bapak Ibu. Nah, malaikat yang macam gini, yang ditampar dan dicungkil matanya oleh seorang manusia yang bernama Musa. Sangat luar biasa sekali. Dan inilah kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam. Mungkin bagi kita yang Kristen akan berkata, aneh, ya inilah yang dipercaya oleh saudara-saudara kita yang dari Islam, Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Jadi kita sudah tahu bahwa Musa menampar dan mencungkil mata malaikat maut yang hanya satu bulu, itu 1 juta muka. Belum banyak bulu yang lain. Dan satu bulu punya 1 juta muka, Belum banyak bulu-bulu yang lain. Berapa mata yang dicungkil ya? 1 juta mata, 1 juta mulut, 1 juta lidah yang bisa berbicara 1 juta bahasa. Punya 4.000 sayap dan 70.000 kaki. 1 kaki di langit ke-7 dan 1 kaki di jembatan pemisah antara surga dan neraka. Ya, ini yang pernah ditampar oleh Musa dan mata malaikat ini yang dicungkil oleh Musa. Luar biasa. Nah, selanjutnya kita belajar bahwa menurut kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam, malaikat juga bisa mati. Nah, kita ambil di dalam tafsir Quran dari At-Tabari, dijelaskan di situ bahwa, wahai malaikat maut, cabutlah nyawa Mikail. Lalu malaikat Mikail pun jatuh, dicabut nyawanya. Nah, selanjutnya, wahai malaikat maut, matilah, kata Allah. Maka malaikat maut mati. Wahai Jibril, mati, katanya. Mati juga. Nah, ini versi yang pertama, bahwa Jibril yang terakhir mati. Dalam versi yang selanjutnya, ada 2 versi Bapak Ibu, bahwa malaikat maut yang terakhir mati. Nah, dikatakan di situ, diamlah, sesungguhnya aku telah menuliskan kematian bagi semua yang ada di bawah arsiku, kata Allah. Malaikat maut kemudian datang seraya berkata, wahai Tuanku, Jibril dan Mikail telah mati. Yang terakhir adalah malaikat maut, Bapak Ibu. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, menurut Al-Qurtubi, Jibril yang terakhir mati. Dijelaskan di situ, Allah berfirman, ambillah nyawa Israfil dan Mikail. Israfil, Mikail mati. Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut, matilah kamu. Malaikat maut pun wafat. Setelah itu, Jibril mati. Jadi, Jibril yang terakhir mati. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa malaikat yang paling akhir mati adalah malakul maut. Jadi, jelas Bapak Ibu, bahwa menurut kepercayaan saudara-saudara kita yang Islam, bahwa malaikat pun mati. Hanya ada beberapa versi. Versi yang pertama mengatakan bahwa malaikat Jibril yang terakhir mati. Versi yang kedua, malaikat maut yang terakhir mati. Manapun versinya, intinya adalah malaikat bisa mati menurut kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam. Gimana tuh malaikat pingsan 1000 tahun? Terus malaikat maut yang tadi bisa dicongkel matanya sama Musa. Bu, Malaikat bisa Bu Sati, mati. kalau 1000 tahun itu 1000 tahunnya siapa, Bu? Manusia ataukah 1000 tahunnya Allah? Nggak dijelasin sih di dalam hadis tadi. Pokoknya Berarti kalau malaikat pun pingsan gitu, aja 1000 tahun. 1000 tahun kan kalau dikali 1000 tahunnya manusia per harinya itu kan ketemunya berarti pernah ada malaikat, nggak ada malaikat yang bekerja atau berarti? Iya, nggak tahu Kalau cuma juga. pingsan. Itu Oh, iya. iya, waktu malaikat pingsan itu sebelum atau sudah ada manusia itu?
Ya tapi kan Musanya di situ kan mencongkel matanya, Bu. Berarti kan kehidupan Musa Kayaknya sebelum ada manusia tuh malaikat pingsan. Kalau enggak, berarti pernah ada waktu nggak ada malaikat dong. Pingsan semua. ya, ya iya kuwi. Ya terusan Musa itu Musa yang hidup kapan itu? Hidup diceritakan yang akan datang ataukah Musa sebelum ada di bumi ini karena ditepuk dari punggungnya Adam yang itu lalu keluar Musa, keluar Daud apa seperti itu? Tidak bisa kupahami ini cerita-cerita ini. Oke, ada yang mau menambahkan nggak sama penggugat? Nambahin gombal gambulnya bagaimana? Iyalah, Eh, nggak nggak ada usah lah, muslim, kasihan. nggak seru katanya, nggak seru. Topik kita kali ini nggak seru katanya. Ya gue udah bilang dari semalam itu. Soal Musa nabok malaikat itu kan, gue udah cerita juga di tempatnya Pak Bombo. Itu udah seminggu yang lalu gue cerita. Gue cerita tuh malaikat maut gedenya kayak apa ya kan. Nah ini nih malaikat maut yang ditonjok sama Musa, yang matanya copot. Ngadu sama bosnya. Masuk si Slayer. Masuk si Slayer. Terus Mulai apa keluar katanya? hujatan. Langsung keluar hujatan. Lu urusin saudara lu yang di sana no. Gimana katanya Zimbabwe ya? Zimbabwe. Ah, tar Ini mereka aja gue bilang gue lagi baca buku. nggak bisa jawab Gitu. ya cerita-cerita konyol ini ya. Ini Bu Sofi ya, tulisan Muhammad. Dalam tulisan Muhammad, dia menyamakan bawang putih dengan setan ketika dia menggambarkan kaki iblis saat dia diusir dari Taman Eden, di mana kakinya Coba Pak kasih referensinya dikasih di link biar kita bisa baca. Oke, tunggu. Tapi ini apa sih linknya? Sebentar. Kakinya itu bermunculan bawang putih. Oh, apa? Urutannya seperti itu. Tapi kok nggak ada itunya, ayat-ayatnya kayaknya. Aku mikirnya gini loh Pak. Semua hadis-hadis itu sudah dibukukan, sudah diedarkan. Bahkan orang-orang semua bisa beli secara lengkap, punya perpustakaan untuk keislaman itu sampai satu gudang penuh, satu rumah penuh, satu museum penuh. Tapi kok sekarang ini kok banyak yang bilang, oh ini doef, oh ini ini menyesatkan, ini soheh yang Islam sekarang ini itu loh. Kok mereka tuh berani-beraninya ya bilang gitu. Padahal seperti tadi yang di video itu kan orangnya punya koleksi hadis itu kan sampai berak-rak itu. Itu loh. Tulisannya dibikin kuning emas, wah luar biasa itu. Tapi kok sekarang kok dibilang ini nggak bener lah, ini nggak soheh lah. Mereka kayak Allah sendiri itu mereka itu bisa membuat tafsiran sendiri yang seakan-akan kayak pemikiran Allah. Ini luar biasa mereka umat muslim itu. Luar biasa ngedebusnya ini. Jadi nggak merepresentasikan apa-apa Pak, yang lain dong. Kenapa ya kalau malaikat takut sama bawang? Mungkin bisa dicari ini apa hadisnya apa yang setan diusir dari Taman Eden itu. Bisa dari Taman Eden terus dikasih bawang. Bukan, si setan menginjakkan kakinya, menginjakkan tanah, tumbuhlah bawang putih begitu. Mana Pak? Di mana itu? Nggak ada. Itu tadi yang di link, tadi itu. Nggak ada loh Pak. Yang ini apa yang sesi apotek mau? Yang di obrolan. Itu Bu.
Yang discover garlic. Itu apa? Mitos dari mana itu? Garlic meat superstition Nah, and ini aneh nih. In Muhammad's writing, di dalam tulisan Muhammad, ya. dia mengasosiasikan bawang putih dengan setan. Ketika dia mengatakan kakinya setan ketika dia keluar dari taman di Eden. Where his left foot touched the earth, garlic sprang up. Ketika kaki Ya. kiri setan menyentuh bumi, maka muncullah bawang putih. Kemudian bawang putih ya. Sementara bawang merah itu berasal dari kaki kanan setan. Waduh. Gimana nih menurut Anda, teman-teman? Ya itu benang merahnya, artinya apa, Bu? Malaikat setan. Kali sih. Bawang dari setan loh. Iya. Bawang itu enak loh. Pak Tobat. Iya, kagak masuk akal lah, Bu, intinya. Masukin aja. Itu ngambil dari kitab apa ya itu ya? Itu mitos ya, seperti apa ya? Kepercayaan. Superstition, mitos dan apa? Superstition, mitos dan kepercayaan. Mungkin itu ada, tapi yang tidak sahih kali ya. Tapi atau memang ada cerita-cerita seperti itu yang di Timur Tengah, kan begitu. Mungkin, Pak, kayak cerita-cerita di Timur Tengah, tapi diyakini oleh para ulama gitu. Tapi nggak tahu masuk hadis enggak, aku nggak tahu juga ya, belum pernah lihat hadis yang tadi itu, yang setan nginjek tanah, terus jadi bawang merah, jadi satunya jadi bawang putih gitu, nggak pernah tahu juga aku. Tapi gini Pak, Bu, untuk bawang yang diceritakan di dalam hadis-hadis itu kelihatannya bukan bawang yang seperti di Indonesia, karena ini ada pohonnya loh. Itu apa bakung? Bakung itu berbentuk bawang. Artinya bakung itu juga dimakan manusia tuh umbinya. Itu bentuk pohonnya. Itu pohon daunnya lebar-lebar terus bunganya putih itu loh. Iya, Tapi kan memang ada. Memang kepercayaan bawang dari kakinya setan. Waktu dia diusir dari Taman Eden, bawang itu tumbuh dari kaki kirinya, bawang merah tumbuh dari kaki kanannya. Dan bawang ini digunakan untuk mengusir setan dari orang-orang dari rumah-rumah. Jadi di Rukia pakai bawang nih kayaknya. So it's been hung in the doors or wrapped in the chimney. Jadi digantungin tuh. Bawang itu digantungin di daun pintu atau di chimney di lubang itu ya, kalau ada perapian itu loh. Garlic placed on the piles Di of tempatku stone. disundui Bu, disunduk pakai lidi gitu, ditaruh di pojokan-pojokan rumah. Iya, ini garlic juga di jalan-jalan. Ini untuk mengusir Dewi Hekate yang membantu kalau ada orang melahirkan untuk mengusir setan-setan gitu. It was even occasionally strung up in birthing chambers. Jadi kalau ada orang melahirkan, dikasih bawang di sebelahnya supaya bayinya nggak digondol wewe kali ya. Another thing that garlic is said to be good for is warding off the evil eye. Ya, jadi kayak pakai jimat begitu. Which is a curse given to someone through the glare by someone. Nah, ini kalau untuk ngilangin santet pakai bawang. And of course we cannot live out most iconic untuk mengusir vampir. Mengusir vampir dan malaikat-malaikat. Kan aku udah bilang tadi di chat tadi mengusir vampir. Malaikat apa vampir ya diusir pakai bawang? Bu, itu tadi itu yang Ibu baca narasinya itu kayaknya kepercayaan apa hadis? Kepercayaan ya? Kepercayaan, mitos dan kepercayaan. Tahu, kayaknya mitos. Tapi kok tadi ada tulisan Kayak Muhammad tradisi ya? gitu, maksudnya yang berkembang Iya, di sana tapi di gitu situ kan. ada tulisannya Muhammad. Gitu kan. Nah itu. Masalahnya tadi ada tulisannya Muhammad, cuman tidak disebutkan dengan detail. Kalau di Romawi sendiri itu dikatakan bahwa tentara Romawi makan bawang putih untuk menginspirasi mereka dan memberi mereka keberanian. Malah opposite-nya itu.
Jadi lebih pede makan bawang putih. Begitu. Karena Masuk para akal, Pak, itu, jenderal, Pak. hah? Masuk akal, Pak. Masuk akal. Nah, iya Itu kan apa semangat ya? kan pedes-pedes gitu jadi beringas kan Iya, begitu. betul, Karena betul. para Itu. karena para jenderal percaya bahwa bawang putih memberikan keberanian pada tentara mereka. Mereka menanam ladang bawang putih di negara-negara yang mereka taklukkan, percaya bahwa keberanian dipindahkan ke medan perang, sorry. Ya, nah ini logikanya ya masuk akal lah. Kita lagi lemes-lemesnya Iya, dicokol bawang gitu putih kan, membunuh jadi vampir. kalau dari orang Yunani kuno ditumpukkan batu di persimpangan jalan sebagai makan malam untuk apa ini? Hecate itu apa tuh? Oh, dewi hutan. Dan tadi mitos juga. Dan melahirkan atau perlindungan, tolak balak lah. Seperti itu. Karena zaman dahulu makan acar bawang putih sebelum melewati jalur pegunungan percaya bahwa harimau tidak menyukainya. Ini tidak tahu ini, 50-50. Tapi kan Nah, bawang itu juga di Al-Quran ada, di surah Al-Baqarah ayat 61 ada, tapi nggak disebutkan itu maknanya yang tumbuh dari bekas kaki setan, enggak. Tapi aku baca di website dari Muslim bahwa Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Nabi Muhammad juga makan. Tapi dia ngomong kalau malaikat nggak takut sama bawang, aku udah makan bawang, istilahnya gitu. Aku cuma baca sekilas doang sih. Tapi di Al-Baqarah ayat 61 memang dikatakan bahwa di bumi akan tumbuh, ada ditulis loh, ada namanya bawang, ada namanya apa itu? Bawang putih, kacang adas, ketimun, sayur-sayuran gitu ditulis, tapi nggak ditulis tentang malaikatnya. ini nih kayak orang ini nih. Pintunya dikasih bawang-bawang putih supaya terlindungi dari vampir-vampir. Kalau di Mesir untuk sumpah itu. Ini vampir Amerika mah Tuh yang lihat, itulah, iya yang vampirnya datang. Dracula. Nih vampirnya datang nggak bisa karena kordennya semua dikasih bawang-bawangan nih, lihat nih. Orang di Indonesia bawang mah disantlap orang, di luar ditakutin setan ya. Disantlap. Berhasil masuk. Bawangnya nggak berhasil menghalangi. Nggak mau dia karena ada bawangnya tuh. Pantesan. Nah, pantesan bertopik bikin topik gini ya ketakutan lah, Bu. Mana sih Vampirnya Itu nggak kalau jadi masuk. kalau di Indonesia Pak, bawang itu ibu-ibu ngeliat udah diambilin, dirajangin itu buat masak. Nah, iya. Nih lihat nih ada yang lucu nih. Musa menampar malaikat pada waktu Musa menampar malaikat maut. Telah tiba dan malaikat mautlah yang mendatanginya. Sementara malaikat maut pun akhirnya kembali ke atas langit. Ia mengadu kepada Allah seraya berkata, "Ya Rabb, Engkau mengutusku kepada seorang hamba yang enggan untuk mati." Allah kemudian memulihkan mata malaikat maut seperti sedia kala. Rabb Al-Hayyu berfirman, "Kembalilah dan katakan kepadanya agar meletakkan tangannya di punggung seekor lembu jantan. Baginya usia 1 tahun pada setiap helai bulu lembu yang tertutup oleh tangannya." Jadi mereka percaya itu. Oh, Mereka berarti percaya itu Musa bahwa masih ada, Bu. Itu Musa iya, di Musa bumi, Bu. menampar malaikat maut. Kehidupan Musa itu, akhir kehidupan Musa itu. Tiup. Itu ceritanya bagaimana Bu Sophie sampai dia ditampar? Mau diambil nyawanya? Iya, ya mau dimatiin. Oh. Nggak mau. Mungkin ada hubungannya dia kesambar petir. Tapi waktu kesambar petir mati nggak ya? Ayatnya
ayat berapa sih Pak? Oh aku lupa ya sambar petir. Surah apa? Ya tahu itu Sophie yang ngerti. Ya kan kita berandai-andai saja. Oh iya, malaikat aja nggak mumpuni kan untuk mencabut nyawanya kan begitu. Nah pada saat kesambar petir itu ulah siapa si malaikat itu marah melalui menggunakan media lain untuk menyambar menyambar Musa petir, pakai petir begitu. Tapi mati atau enggak? Pertanyaanku. Ya logika aja sih, malaikat ditampar sampai keluar matanya. Gimana? Diiyain saja, tapi kan masih ada hubungannya juga kesambar petir itu. Nah itu harus dipertanyakan. Itu setelah peristiwa ditampar atau sebelum? Begitu. Nanti akan dipertanyakan juga sama si batu yang iseng itu. Yang punya kelainan, tukang ngintip. Kan begitu juga. Sampai terbirit-birit. Mana Di muslim, sana kan- mana muslim. Topiknya itu sudah tolak balak Bu itu. Mana tadi katanya semangat jelasin. Pak Putra nggak suka kalau di mute terus kabur. Sebetulnya kan tadi itu di mute karena mau di live kan begitu. Nah, dia loncat-loncat sampai ke batu kok, sampai cebok dengan batu. Apa hubungannya kita cerita soal garlic kok sampai cebok dengan batu, malah bilang katanya lebih bersih dengan batu. Ya oke, jadi kalau kita makin menyelidiki ya, ternyata memang ini banyak sekali cerita-cerita yang nggak masuk di akal ya. Kalau kita lihat malaikat bisa pingsan, malaikat bisa mati, tapi ya itu diajarkan ya, dan itu masuk dan harus dipercayai. Sedangkan ini bertolak belakang dengan konsep malaikat dan konsep roh di dalam Alkitab. Jadi ya silahkan Anda memilih, tetapkan hati masing-masing supaya jangan salah memilih ya. Saya rasa itu aja teman-teman. Nanti kita jumpa lagi di topik-topik yang berikutnya yang pasti jauh lebih seru daripada topik-topik yang sudah ada, yang sudah kita bahas ya. Salam, sampai jumpa.